Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat dan sukacita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Mereka merupakan Rasul Yesus. Filipus memohon pada Yesus untuk memperlihatkan Bapa. Allah Bapa tak pernah dapat dilihat manusia. Dalam tradisi Yahudi, tidak seorang pun pernah melihat Allah, sebab jika melihat Allah, orang itu akan mati. Namun Allah yang tak dapat dilihat itu kini dapat dilihat dalam diri Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, sabda Yesus. Demikian Filipus mewartakan Yesus sampai di Frigia, Asia Kecil atau Turki, dan Rusia Selatan. Ia menderita penganiayaan hingga disalibkan, seperti halnya Petrus di Roma. Filipus disalibkan dengan kepala ke bawah. Ia wafat di Hierapolis sekitar tahun 100. Sedangkan Yakobus tinggal dan berkarya di Yerusalem. Ia disebut pula Yakobus Muda, saudara sepupu Yesus, anak Matius. Ketika para murid Yesus dikejar-kejar, dianiaya dan melarikan diri, Yakobus tetap tinggal di Yerusalem. Dia kemudian menjadi uskup di Yerusalem. Ia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dianiaya, dilemparkan dari menara bait Allah, dan akhirnya dilempari batu sampai mati. Dia wafat pada tahun 66 Masehi. Para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang wejangan perpisahan Yesus dengan para muridnya. Ia secara terus terang mengungkapkan dirinya begini, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perkataan Yesus ini merupakan inti dari pewahyuan dirinya bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri adalah jalan, adalah satu-satunya pengantara kepada Bapa di surga. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
maka kita tidak dapat bertemu dengan Bapa dan tinggal bersamanya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Ia mengkomunikasikan kepada manusia hidup ilahinya. Manusia menjadi ilahi di dalam Yesus Kristus. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, kebenaran dapat berarti sebuah jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya. Kebenaran juga dapat berarti hubungan manusia dengan Allah yang dapat menjadikan manusia itu sendiri menjadi benar di hadapan Allah. Kebenaran yang juga dapat memiliki arti keberpihakan manusia kepada Allah. Dikatakan bahwa Alkitab mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Ayat ini adalah bukti bahwa Tuhan akan menuntun umat melewati setiap jalur-jalur kehidupan yang benar dan membawa setiap umatnya menuju tujuan yang kekal, yaitu keselamatan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga Engkau menambahkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu sebagai satu-satunya penyelamat kami. Bunda Maria, semoga Engkau juga membawa kami untuk menjadi dekat dan bersatu dengan Putramu sendiri. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.